Sebagai pemimpin, penting untuk memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian dari setiap aspek organisasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan menyesuaikan dan menerapkan semua komponen kerangka kerja manajemen risiko. Pemimpin harus mengeluarkan kebijakan yang jelas dan memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mengelola risiko secara efektif. Yang kedua, pemimpin harus menetapkan tanggung jawab yang jelas di semua tingkatan organisasi, sehingga setiap individu tahu perannya dalam mengelola risiko. Yang ketiga, penting untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan, strategi, dan budaya organisasi. Dengan begitu, risiko dapat dikelola tanpa menghambat perkembangan bisnis. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan nilai penting manajemen risiko kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan. Pemantauan risiko yang sistematis juga harus diterapkan agar organisasi tetap adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, ada juga peran pengawas atau dewan direksi yang memastikan bahwa manajemen risiko berjalan dengan baik. Mereka harus memastikan risiko diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, memahami tantangan yang dihadapi organisasi, serta memastikan sistem yang ada berjalan efektif. Sesuai dengan prinsip pertama manajemen risiko menurut ISO 31000 tahun 2018, manajemen risiko mencakup unsur integrasi yang berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, khususnya dalam sistem perusahaan atau organisasi. Sehingga kerangka kerja dari sistem perusahaan atau organisasi tersebut harus berprinsip integrasi atau kondisi di mana manajemen risiko dijadikan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen perusahaan. Dalam sistem perusahaan atau organisasi, pelaksanaan prinsip manajemen risiko dapat diwujudkan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah dengan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang terpadu dari semua proses pengambilan keputusan. Tinjauan risiko juga dapat digunakan dalam berbagai pertimbangan terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, ataupun dalam proses penilaian kinerja. Perlu diketahui juga bahwa mengintegrasikan manajemen risiko bersifat dinamis dan juga iteratif. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan rencana manajemen risiko secara luas di organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dapat diimplementasikan secara efektif serta menyatu dalam seluruh praktik dan proses organisasi. Dalam perancangan kerangka kerja manajemen risiko, terdapat 5 poin penting yang setidaknya harus diperhatikan. Yang pertama, memahami organisasi dan konteksnya, yaitu organisasi dalam konteks eksternal yang meliputi faktor sosial, budaya, politik, hukum, dan sebagainya, serta internal yang meliputi visi, misi, struktur sumber daya, dan sebagainya. Kedua, menyusun komitmen manajemen risiko, di mana manajemen puncak harus menunjukkan komitmen terhadap manajemen risiko melalui kebijakan resmi yang mencakup tujuan, integrasi dalam budaya organisasi, serta peran dan tanggung jawab. Organisasi juga harus memastikan ketersediaan sumber daya untuk mendukung penerapannya. Ketiga, menetapkan peran, otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas, di mana organisasi harus menetapkan tanggung jawab manajemen risiko di semua tingkatan. Manajemen puncak bertanggung jawab atas implementasi strategi dan memastikan pemahaman peran di seluruh organisasi. Risk owner bertugas mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengelola risiko dalam lingkupnya. Keempat, mengalokasikan sumber daya. Organisasi harus memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk manajemen risiko, termasuk sumber daya manusia, metode dan alat, dokumentasi dan proses, serta pelatihan dan pengembangannya. Kelima, membangun komunikasi dan konsultasi, di mana organisasi perlu merancang strategi komunikasi dan konsultasi yang efektif dalam manajemen risiko. Komunikasi bertujuan menyebarkan informasi tentang risiko dan mitigasi, sementara konsultasi melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Keduanya harus dilakukan secara tepat waktu, jelas, dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, setelah banyak membahas tentang kerangka kerja manajemen risiko, saatnya kita mengetahui bagaimana penerapannya. Ada 4 langkah utama yang harus dilakukan, yaitu 1. Membuat perencanaan yang matang. Rencana ini termasuk waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola risiko. 2. Identifikasi keputusan. Mengidentifikasi dengan jelas siapa yang membuat keputusan, kapan, di mana, dan bagaimana prosesnya dalam organisasi. 3. Modifikasi dan optimasi proses.
Ketika ada cara penerapan yang lebih optimal, maka dapat dilakukan penyesuaian dalam proses. 4. Pemahaman yang baik dan implementasi. Dalam penerapannya, diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan manajemen risiko dalam organisasi dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Nah, keberhasilan penerapan kerangka ini memerlukan keterlibatan dan kesadaran para stakeholder. Hal ini membantu organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan menyesuaikan diri dengan ketidakpastian yang muncul di masa depan. Penerapan manajemen risiko yang baik akan terintegrasi dalam semua aktivitas organisasi, termasuk pengambilan keputusan serta menyesuaikan perubahan dengan eksternal maupun internal. Evaluasi risiko adalah kegiatan membandingkan tingkat risiko yang diestimasi dengan kriteria tingkat risiko yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi risiko menghasilkan risiko yang di-ranking sedemikian rupa untuk mengidentifikasi skala prioritas risiko yang harus dikelola oleh manajemen. Cara melakukan evaluasi risiko dengan cara setiap perusahaan membuat kriteria risiko rendah atau yang dapat diterima tanpa tindakan lebih lanjut, risiko sedang yang mungkin membutuhkan tindakan mitigasi, dan risiko tinggi yang memerlukan tindakan secepatnya. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mendukung keputusan. Evaluasi risiko melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan setiap kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan tindakan tambahan yang diperlukan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan untuk tidak melakukan tindakan lebih lanjut, mempertimbangkan opsi penanganan risiko, melakukan analisis lebih lanjut untuk lebih memahami risiko, mempertahankan kontrol yang ada, mempertimbangkan kembali tujuan. Keputusan harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan konsekuensi aktual dan yang dirasakan. Hasil evaluasi risiko harus dicatat, dikomunikasikan, dan kemudian divalidasi pada saat yang tepat. Hasil evaluasi risiko harus didokumentasikan dengan baik, dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan, dan divalidasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dan sesuai dengan dinamika perubahan risiko. Yang terakhir, perbaikan kerangka kerja manajemen risiko. Perlu kita ingat bahwa proses manajemen risiko bersifat iteratif. Kerangka kerja manajemen risiko yang kurang efektif perlu diperbaiki, sehingga terdapat beberapa opsi penanganan risiko. Yang pertama, risk avoidance atau menghindari risiko dengan tidak melanjutkan atau memulai aktivitas yang menyebabkan risiko. Opsi ini dapat digunakan jika dirasa risiko tidak dapat diterima dan tidak ada cara yang efektif untuk mengelola. Kedua, risk taking atau mengambil risiko. Biasanya opsi ini digunakan karena peluang atau keuntungan yang akan didapatkan lebih besar daripada dampak risiko. Ketiga, risk elimination atau menghilangkan sumber risiko dengan cara mengubah proses, teknologi, atau kebijakan yang menyebabkan risiko. Misalnya risiko penggunaan mesin tua dan sering rusak, maka yang akan dilakukan adalah mengganti mesin dengan yang lebih baru. Keempat, risk reduction atau mengurangi dampak dari risiko. Misalnya saja risiko kebakaran pada pabrik kimia. Perusahaan hanya dapat mengurangi dampaknya seperti dengan protokol keselamatan, modernisasi alat pemadam, serta pelatihan keselamatan. Kelima, risk transfer atau memindahkan sebagian atau seluruh risiko. Contohnya perusahaan konstruksi yang membeli asuransi untuk melindungi diri atau kontrak kerja dengan pihak ketiga. Keenam, risk retention atau menahan risiko, di mana perusahaan memilih untuk menerima risiko tanpa tindak lanjut lebih. Biasanya diterapkan pada risiko yang kecil atau rendah yang tidak akan mengganggu kinerja atau tujuan utama organisasi. Setelah memilih opsi penanganan, selanjutnya adalah menyusun rencana yang mencakup beberapa elemen berikut. Pertama, rasionalisasi opsi dan pemilihan tanggung jawab. Pilih opsi penanganan risiko yang sesuai dan tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Kedua, perencanaan tindakan dan sumber daya. Tentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan sumber daya yang dibutuhkan, seperti anggaran dan tenaga kerja. Ketiga, pemantauan dan pelaporan. Tentukan cara memantau kemajuan pelaksanaan dan bagaimana hasilnya akan dilaporkan. Dari pemaparan di video ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada organisasi, manajemen risiko menjadi bagian penting yang harus dilibatkan pada proses pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Demi menjaga efektivitas penerapan manajemen risiko, kepemimpinan yang kuat sangat diperlukan, mulai dari pembuatan kebijakan sampai komunikasi kepada stakeholder.
Penggunaan kerangka kerja manajemen risiko memuat beberapa langkah utama, seperti mengerti konteks organisasi, memastikan komitmen dan tanggung jawab, pengalokasian sumber daya, dan juga membangun komunikasi yang efektif. Evaluasi terhadap efektivitas kerangka kerja ini harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan memastikan keputusan yang diambil tetap relevan. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.